Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Program berita hari ini menghadiri Anda bersama saya Khairunisa selama 30 menit ke depan, dan Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep our channel Newspoint. Bagi pasien non-BPJS, RSUB juga memberikan kemudahan layanan melalui aplikasi Halo RSUB. Dengan aplikasi ini, pasien umum bisa mengecek jadwal praktek dokter, fasilitas rawat inap dan non-rawat inap, dan juga dapat melakukan proses pendaftaran tanpa harus melalui loket. Ini untuk yang Halo RSUB itu untuk pasien umum juga bisa mengakses melalui itu dan di internal RSUB dia. Karena pasien kita itu 85% 90% itu adalah BPJS, 85% itu, sehingga wajiblah kita membuat atau fasilitasi untuk bridging mobile JKN itu. Arterial Research and Educational Network Indonesia Pacific bersama UB dan Indonesia Research and Education Network melaksanakan penandatanganan MOU untuk menyepakati kerjasama operasi dan pengembangan jaringan dengan kecepatan tinggi 100 Gbps, dan kerjasama ini kedepannya akan membuka link komunikasi antara Indonesia untuk persiapan infrastruktur jaringan digunakan sebagai aktivitas riset dan pendidikan. Bapak sudah melakukan kerjasama antara Indonesia Jepang, jadi ada 3 lembaga yang saya lihat, ada UB, ITREN, terus satu lagi yang Asia Pasifik. Nah, bisa diceritakan lagi Pak, itu sebetulnya kerjasama dalam bidang apa Pak? Ya, jadi itu kerjasama dalam hal penyiapan infrastruktur untuk network. Nah, network untuk kerjasama di bidang riset dan edukasi. Jadi research and education, ya, kira-kira begitu. Nah, kerjasama ini akan membuka link, ya, komunikasi antara Indonesia. Jadi Indonesia itu terhimpun dalam suatu wadah yang disebut dengan IDREN, Indonesia Research and Education Network. Nah, kira-kira begitu. Nah, Indonesia dalam wadah IDREN ini kemudian mendapatkan akses fasiliti untuk Sebagai upaya untuk memperkuat hubungan kerjasama internasional, FPKUB berkolaborasi dengan Universitas Hokkaido untuk melakukan riset terkait kondisi nelayan yang ada di Indonesia. Selama 2 minggu, Profesor Matsushi Takashi yang juga merupakan perwakilan dari Japan Student Services Organization bersama dengan rombongan FPIK mengunjungi beberapa tempat penangkaran ikan, seperti penangkaran ikan di Banyuwangi dan Bali untuk dijadikan bahan ajar dan diskusi. This time I came UB under the support of JASO. JASO is a student support organization of Japan, hosted by the government, and the JASO has a program of follow-up program. So under this program, the professor can visit the alumni of the especially the international student to follow up
the research after graduating Hokkaido University. So this time I visited here for follow-up the Dr. Lediana Ika Halurian, lecturer of this faculty. So and in this occasion, I would like to know the Indonesian fisheries situation and to make the more good consultation or the collaborative research with the University of Brawijaya. So this time, I already visited to the fishing ports, several fishing ports, for understanding the current situation of the active Indonesian fisheries activities, and I learned a lot. So the rest of the time, for 3 or 4 days I would have meetings on the research, so further research program and collaboration with the University of Brawijaya. Bupati Sanusi menargetkan wilayah Kabupaten Malang bebas dari stunting di akhir tahun 2023 dengan penanganan dan pendampingan yang tepat serta melibatkan semua pihak. Sanusi optimis target akan tercapai mengingat adanya penurunan jumlah balita stunting dari 11.000 di bulan Januari turun menjadi 6.600 pada bulan Agustus. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama menangani masalah nasional, yaitu tentang masa depan SDM bangsa untuk menjadi SDM unggul. Untuk kita akan menyelesaikan stunting. Mudah-mudahan nanti kebersamaan dalam menyelesaikan stunting ini bisa membuahkan hasil yang positif, sehingga nanti kita hari ini melakukan kegiatan stunting agar penurunan secara drastis nanti bisa dilaksanakan. Namun di Dinas Kesehatan nanti untuk melakukan koreksi terhadap data sebenarnya di lapangan dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Kalau di pusat masih 23%, tapi data dari Dinkes ini Kabupaten Malang sudah tinggal 8,1%. Jadi harus disinkronkan. Sriwijaya Cafe memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik minat pengunjungnya. Selain menjadi tempat nongkrong anak muda, kafe yang memanfaatkan bangunan tua milik Kereta Api Indonesia ini juga menjadi wadah untuk generasi milenial dalam berkarya. Kafe yang dikelola oleh Muhammad Yudin Nuryadi ini tepat berada di dekat stasiun Kota Baru Malang dan buka mulai sore hingga malam hari. Sebenarnya kan kalau aku dari personalku ini aku selalu bikin tujuannya ini ingin bikin wadah gitu Mbak. Maksudnya walaupun nanti konsepnya kafe atau konsepnya warung atau konsepnya angkringan apapun itu, tapi aku selalu pengen ada tempat itu selalu untuk wadah buat anak-anak untuk berkarya, berekspresi. Lebih ke anak muda sih emang kebanyakan di sini ya, kayak anak-anak musik, mungkin di bidang musik, teater, film, terus seni, mungkin lebih ke lukis atau beberapa banyak lah bidang-bidangnya, scene-nya udah banyak. Pengen harusnya tempat ini dimanfaatkan buat wadah berekspresi anak-anak gitu, karena tempatnya juga di tengah kota ya, menurutku harusnya lebih dimaksimalkan pengennya gitu. Sriwijaya itu kan ini bangunan milik KAI, aset KAI, cuma emang dari dulu udah ada yang kelola gitu, ada yang kelola perusahaan, dan aku ada yang kenal itu, aku di situ kerjasamanya di situ. Jadi aku bikin space di sini tuh ya emang jalannya seperti itu. Jadi bangunan ini milik KAI sebenarnya, dan ini kan bangunan heritage ya, peninggalan Belanda. Makanya sangat menarik untuk misal dulu sejarahnya kan, dulu Belanda menjajah kita di sini, sekarang momen sekarang udah merdeka, ganti anak-anak muda yang menginjak bangunan Belanda. Secara
guyonane ngono lah. Biyen Belanda sing bangun tapi saiki sing ngide-ngide arek-arek nom ngono, arek Malang ngono. Gitu-gitu. Iku merupakan apa? Buka iki apa lahirnya Sriwijaya ini emang jalannya emang panjang, apalagi bisa dikatakan ya dari akibat dari Covid itu sendiri, pandemi itu sendiri, akhirnya ya muncul tempat ini pas tahun ini Mbak 2020, 2 tahun ini dan 2 tahun lebih, 2020 mulai buka. Cafe Sriwijaya yang memanfaatkan bangunan lama milik Kereta Api Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu daya tariknya adalah kafe ini siap berkolaborasi dengan generasi muda, baik dari sekolah, kampus maupun komunitas untuk menggelar acara di Cafe Sriwijaya. Acara yang biasa digelar mulai dari acara teater, musik hingga pameran. Dan syarat untuk menggelar event di kafe ini dapat langsung didiskusikan bersama dengan pemilik kafe, Muhammad Yudin Nuryadi. Yang ngelola emang murni saya, cuma ya tadi aku kerjasama sama temanku yang ngurusi masalah bangunan ini ngono sih. Yang ngelola kayak misal jalannya aktivitasnya di Sriwijaya emang semua saya sendiri ngono. Misal bikin event atau ya langsung sama saya biasanya ngono. Gitu sih. Yang sering pastinya ya musiknya kan dari musik macam-macam lah, genrenya macam-macam. Terus biasanya anak-anak bikin event musik, tapi biasanya ada kayak pop up marketnya, terus ada kayak workshopnya juga ada, event-event ngono. Terus event kita juga pernah bikin eventnya malah keluar juga pernah, kayak ke kampus. Kita sering komunikasi sama anak-anak FISIP yang sering bikin event, biasanya gandeng Sriwijaya, atau biasanya Sriwijaya juga mewadahi anak-anak mahasiswa, misal pameran, anak-anak UM sempat bikin pameran di sini. Terus anak-anak FISIP yang kebanyakan kan ada yang UKM-nya kayak bikin IO mix itu, bikin acara di bawah di Sriwijaya. Terus akhirnya kita itu simbiosis mutualisme, kita juga main ke kampus buat eksistensi atau pengenalan juga. Terus pernah bikin juga sih aksi sosial juga, kita sempat ngumpulin beberapa teman-teman yang pengusaha-pengusaha di Malang kayak coffee shop atau banyak lah, ikut dikumpulin buat pas momen pandemi itu kita bagi-bagi ke orang-orang di pinggiran lah, orang-orang di pinggiran. Nanti bisa dicek di IG Sriwijaya mungkin gitu sih. Syaratnya mungkin langsung ngobrol sama saya aja. Soalnya menurutku di sini SOP-nya nggak usah susah-susah lah. Maksudnya ya kita kan emang niatnya misal pas ada pro kontranya juga pas kita bikin event pas pandemi kan, tapi kita selalu punya alasan karena gimana caranya ngangkat anak-anak muda ini biar kreatifnya nggak karena pandemi kan biasanya nggak ada wadah ini, ada yang takut, maksudnya itu kalau efek buruknya kayak gitulah. Pas itu penginku sih anak-anak ini malah tak wadahi dengan misal progresnya ketat tetap bisa lah, harus tetap ada, harusnya ada solusi lah biar maksudnya anak-anak kreatif, apalagi di Malang ini kan kebanyakan mahasiswa apalagi yang saya tahu karena saya alumni UB itu, yang saya tahu emang UB itu menurutku mindsetnya kan entrepreneurship di mencetak pengusaha maksudnya bukan pegawai sebenarnya. Makanya itu pas ada pandemi kan agak kayak rancu momen ini sih kita dituntut untuk berkreatif. Anak muda kan tahu sendiri di Malang kopi yang bikin usaha-usaha kopi atau bikin usaha apapun itu di bidang kreatif kan sangat pesat kemajuannya. Nah itu menurutku harus tetap terjaga. Maksudnya dari aku sendiri dengan kapasitasku bisa ngelola di Sriwijaya ini, harapanku sih aku selalu tidak pernah menutup diri untuk
membuka peluang untuk anak-anak yang mau bikin event apa ngono, kita pasti ngobrol bareng lah ngono. Enake opo ngono, SOP-ne wis pokoknya kita ngobrol dulu lah. Ngono sih aku. Gitu. Sebagai upaya untuk peningkatan kesehatan layanan masyarakat, RSUB kini terintegrasi dengan aplikasi mobile JKN. Melalui layanan ini, peserta BPJS dapat melakukan pendaftaran layanan melalui mobile JKN tanpa perlu mengantri di loket pendaftaran RSUB. Bagi pasien non-BPJS juga dapat memberikan pendaftaran kemudahan layanan melalui aplikasi Halo RSUB. Dengan aplikasi ini, pasien umum dapat mengecek jadwal, praktek dokter, fasilitas rawat inap, dan rawat jalan, dan juga dapat melakukan proses pendaftaran tanpa harus melalui loket. BPJS itu mewajibkan seluruh rumah sakit untuk bridging mobile JKN namanya ya. Waktu itu April itu semua kan belum bridging, itu dipinjami sama BPJS ya, seluruh rumah sakit dipinjami dulu sebelum bridging. Nah kemudian diberi waktu 1 tahun sama BPJS. Nah alhamdulillah kita ya RSUB ini belum 1 tahun itu sudah bridging sekarang itu. Nah ya rumah sakit lain belum, ada 30 rumah sakit di Kota Malang itu, lebih kurang 30 rumah sakit yang belum bridging ya, kita sudah bridging per Agustus kemarin ya, alhamdulillah. Dengan bridging ini maka bisa akses mobile JKN ya kan online ya kan. Kalau akses itu online maka akan bisa memangkas satu step lebih lebih dini, lebih pendek lagi daripada yang tidak bridging mobile JKN ini, yaitu harus melalui TPP, antrian TPP yang di depan itu. Kalau ini kan dengan akses dengan online ya, kemudian dia harus klik gitu ya, daftar ya, check in. Nah kemudian langsung bisa dilayani di sini di TPP, di nurses station, di TPP lagi. Kalau yang tidak dengan bridging itu kan harus antri dulu di depan yang registrasi itu, kemudian baru setelah dapat antrian nomor dia ke nurse station kan gitu. Tapi kalau ini sudah langsung dengan ini HP dia bisa check in, dan langsung waktu ke sini dia langsung ke nurse station gitu. Kemudian periksa ke dokter poli-poli itu gitu. Sebagai upaya untuk mendukung internasionalisasi UB, FTP UB menggandeng Faculty of Agro-Industry Prince of Songkhla University Thailand untuk melakukan berbagai kegiatan seperti kuliah tamu dan dilanjutkan diskusi bersama staf sebagai upaya penggabungan penelitian. Signing MOE antar Fakultas Teknologi Pertanian UB dengan Faculty of Agro-Industry PSU Thailand ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mendukung internasionalisasi Universitas Brawijaya, dan bukan hanya pada level penandatanganan tapi implementasi. Beberapa implementasi yang akan segera dilakukan, pertama adalah kuliah tamu. Hari ini Prof. Santat akan memberikan kuliah tamu. Yang kedua akan dilanjutkan dengan diskusi dengan staf untuk merumuskan joint research atau riset kolaborasi dengan kedua belah pihak. Kemudian nanti akan juga didiskusikan bagaimana kalau kita bisa student mobility antara Universitas Brawijaya, FTP khususnya kepada Faculty of Agro-Industry di PSU. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.